Jadi kalau misalkan kita bawa keluarga gitu ya, kita nyetir sendiri gitu kan, kalau naik Alphard kan rasanya nggak enak. Ini adalah pilihan yang lebih oke. Halo semuanya, kembali lagi di Vlog Ridwan Hanif. Dan kali ini kita lagi minjem Kia Grand Sedona. Ya, ini mobil yang dimiliki juga sama Om Mobi ya. Cuma kita minjem sama Kia langsung karena hari Selasa kemarin kita mau ke Bandung ngurusin Supra. Nah, berhubung mobil Alphardnya lagi dipinjam sama David di sini gitu kan, akhirnya kita pinjam Kia Grand Sedona ini. Wah, ini mobil luar biasa loh. Cuman di balik yang luar biasanya itu ternyata masih ada minus-minus yang menurut gue cukup mengganggu. Ini kalau minus-minusnya bisa diperbaiki di generasi kedepannya, gue yakin ini mobil bakal laku banget gitu. Karena ini mobil dengan harga 656 juta, ini menurut gue ya, kenyamanannya kayak suspensinya ya kan, kekedapan kabinnya, road noise segala macemnya, itu sih udah setara ya sama Alphard ya. Bahkan ada beberapa hal yang nggak dimiliki Alphard ada di mobil ini gitu. Kalian pasti udah bisa nebak apa yang menurut gue harusnya diperbaiki di generasi berikutnya. Karena Kia itu udah meluncurkan Kia Carnival baru atau Kia Sedona dengan wajah yang seperti ini. Ganteng ya, ganteng pol ya. Depan, samping, belakangnya tuh jadi ganteng pol yang versi di Amerika sana. Nanti harusnya nggak lama lagi akan masuk ke Indonesia. Nah, mobil ini sudah punya kenyamanan seperti ini. Sayang sekali kursi baris tengahnya, di mana bos yang biasa duduk di situ, itu captain seatnya tidak sepenuhnya captain seat. Seandainya mobil ini dikasih kursi tengah seperti layaknya Alphard, yang besar, lebar, elektrik pula gitu kan, ini pasti jadi apa ya, orang mau beli Alphard, aduh Alphard udah 1,1 M, 1,2 malah ya. Alphard udah 1,2 M. Dengan harga hampir setengahnya Alphard, kita dapat kenyamanan mobil seperti ini. Wah, ini sih top. Dan mobil ini ketika kita driving gitu, kita nyetir sendiri nih, Alphard itu memang mobil yang enak, tapi enaknya di kursi tengah gitu. Kita nyetir sendiri nggak enak. Ini dipakai nyetir sendiri, ini masih lebih enak. Ya, kenapa? Karena mulai dari kita megang setirnya udah beda rasanya gitu kan. Nih kayak driver oriented car gitu. Terus sama mesinnya itu enak sekali. Gue sangat suka sekali mesin 2200 cc dieselnya yang dipakai Hyundai Kia, karena dulu gue pernah punya Kia Santa Fe. Hyundai Santa Fe. Gue pernah punya Hyundai Santa Fe. Itu gue suka banget sama mesinnya. Irit, iya. Kenceng, iya. Dan turbo lag-nya juga minim dibandingkan dengan mobil diesel sekelasnya. Wah, itu sih top sih. Dan mesin tersebut juga dipakai di mobil ini. Rasanya gimana? Memang tidak seresponsif Hyundai Santa Fe yang generasi punya gua ya. Kenapa? Karena ya bobotnya beda, ini lebih besar, lebih panjang gitu kan. Jadi tenaga sedikit reduksi, tapi tetap untuk sebuah MPV gitu ya. Kalau disuruh nyetir ya, gua lebih seneng bawa mobil ini dibandingkan bawa Alphard. Tapi kalau suruh duduk tengah gitu, kalau kita jadi bos masih enak Alphard. Jadi gue berpikiran, kalau kalian punya mobil ini gitu ya, dan kalian nggak butuh 11 seaternya, coba ganti kursi tengahnya sama kursi tengah Alphard. Itu pasti mobil enak banget ini. Karena suspensinya, peredaman kabinnya, nuansanya itu udah mewah banget gitu. Terus yang gue suka dari mobil ini juga, ini sebenarnya juga ada di Alphard ya. Tapi ini, dia nggak cuma sekedar pemanas kursi. Ini pemanas kursi kan di sini sama di sini. Tapi dia juga ada ini nih, heated steering wheel. Jadi setirnya itu bisa ada pemanasnya juga. Jadi fitur kalau misalkan kalian di luar negeri gitu ya, di musim dingin, waduh, heated steering wheel tuh enaknya pol, enak banget. Pasti kita pegang tuh, aduh, enak banget. Di Indonesia mungkin kepakainya pas malam doang. Kebetulan Lexus gua yang CT200H itu juga ada heated steering wheelnya. Itu kalau di malam hari gua sering nyalain karena megang setir anget tuh enak banget. Enak itu gitu. Cuma itu fitur yang cukup jarang ada di mobil-mobil di Indonesia.
Jadi kalau misalkan kita bawa keluarga gitu ya, kita nyetir sendiri gitu kan, kalau naik Alphard kan rasanya nggak enak. Ini adalah pilihan yang lebih oke gitu kalau misalkan kita mau keluar kota nyetir sendiri. Nah, makanya gue berharap biasanya kalau mobil generasi baru pasti kan akan lebih enak, lebih bagus ya, termasuk di Kia ini. Gue yakin Kia Grand Sedona atau Kia Carnival yang baru dengan desain baru itu pasti lebih enak dibandingkan dengan yang ini. Nah, cuma nanti kalau Kia masukin, tolong kursi tengahnya tidak perlu 11 seater lah, dibikin 7 seater. Gua rasa akan jadi kontender yang sangat diperhitungkan, mengingat harganya bagus, kenyamanannya bagus, kasih kursi yang sama dengan Alphard. Orang yang tadi mau beli Alphard dengan harga 1,2 M, udahlah Kia Grand Sedona saja. Wah, ya jadi ini sebenarnya bukan review ya. Kalau review bisa lihat di Autonet Max. Jadi gue cuma nyampain opini gue aja, apa yang gue rasakan selama gue minjem mobil ini gitu. Terus 11 seater, 11 seater. Menurut gue ini terlalu maksa. Kursi baris akhirnya itu bisa dibilang kayak kursi darurat lah. Itu pun menurut gue ya, Hyundai H1 kalau dipasang 11 seater itu juga nggak senyaman itu gitu. Tapi ini lebih nggak nyaman lagi karena kursi paling belakangnya itu kecil, legroomnya terbatas, dan dia agak sedikit tegak gitu. Nah untungnya Kia ini pinter, ketika dilipat gitu ya, dia bisa dilipat rata lantai kursi belakangnya. Jadi termaafkan lah kursi daruratnya itu. Tapi kalau misalkan dibikin 7 seater seperti Alphard gitu ya, wah ini sih gue jual Alphard, mendingan pakai Grand Sedona aja, asli. Nah terus ada beberapa minus lagi di mobil ini, kayak misalkan power sliding door-nya itu kesannya agak lambat ya, dibandingkan dengan mobil-mobil power sliding door yang pernah gue coba. Ini yang paling lambat, tapi mungkin yang paling safety juga karena kemungkinan untuk penjepitnya dia lebih sedikit gitu ya. Dan Kia ini ya, kalau bikin mobil itu penggunaan fontnya, penggunaan angka-angkanya itu dilihat tuh enak gitu dan seragam semuanya, mulai dari head unitnya, AC-nya, speedometer, tombol-tombol di sini itu tampilannya tuh mewah gitu. Fontnya itu mewah banget. Gue suka sama pemilihan karakter font, angka-angka dari Kia itu dilihat itu modern dan bagus gitu. Dan head unitnya ini juga tampilannya bagus. Ini mobil baru jalan 11.000 km, masih ada plastik-plastiknya ya, bisa kita buka di sini. Iya. Dan dia juga ada wireless charging di bagian depan sini. Ini mobil juga praktis karena tempat penyimpanannya banyak. Kayak misalkan di sebelah kanan sini, ini side door pocketnya gede banget. Bahkan dia 2 step ya, ada di bawah sama di bagian sini nih. Banyak banget ya. Terus sebelah kiri, selain glove box bawah, dia juga ada di atas, coba dibukakan. Nah, kecil sih tapi ini membantu banget gitu. Itu ada pendinginnya nggak sih glove boxnya? Nggak ada ya, nggak ada. Terus di sini ada 2 buah cup holder, di sini ada tempat penyimpanan lagi. Di sini, wah ini gede banget, asli. Gedenya pol. Ini pokoknya gede banget lah. Nah, ini di bagian sini juga ada lubang kan? Oh, ada tempat penyimpanan lagi. Jadi tempat penyimpanannya ini banyak sekali di mobil ini, luar biasa. Gak cuma itu, di sini. Nah, ini ada kaca kecil. Ini gua agak kangen sih karena dulu pakai Honda CR-V yang generasi ketiga tuh ginian tuh ada. Itu kalau kita lagi ngobrol tuh kita bisa lihat ke belakang. Bisa lihat anak-anak atau teman-teman kita yang lagi ngobrol di belakang, ada kacanya gitu. Terus sun visor-nya ini gede banget. Boom. Kalau kita kesampingin ya. Nah, dia tuh ada ginian ini. Biar nggak silau. Biasanya kalau ditarik itu ininya yang manjang nih, seret. Tapi kalau ini dikasih extension di sini. Nah, cuman bedanya sama Alphard, sunroofnya ini lebih advance. Kalau Alphard kan yang bisa dibuka yang belakangnya doang nih, ya kan bisa digeser. Kalau yang depan cuma tilting doang, cuma naik sedikit. Kalau ini yang depannya dia bisa dipakai mundur ke belakang. Jadi dual sunroof. Ini bisa kebuka pol dua-duanya. Keren. Oke, tutup lagi ya, panas. Enak kalau buka sunroof tuh pas lagi adem sore-sore gitu ya. Terus untuk penumpang belakang, ini juga menurut gua kenapa kontrol AC-nya itu ada di sebelah kanan. Kalau di tengah itu kan bisa berkeadilan ya. Jadi penumpang kiri sama kanan bisa sama-sama ngatur gitu. Jadi sepertinya mobilnya memang didesain buat family car sih, dimana kepala keluarganya atau bapaknya itu bisa ngatur semuanya gitu. Dan hal-hal yang ditakutkan anak-anak itu akan mengontrol mobil ini, itu bisa di lock.
memang orientasinya beda. Coba orientasinya dibikin sebagai mobil yang ingin menjadi kompetitornya Alphard. Waduh, ini sih top sih. Karena basisnya itu udah bagus gitu. Tapi overall, gue suka banget sama ini mobil ya. Kalau misalkan gue beli ini mobil, kursi tengahnya gue bawa ke Om Ferry, Om, ganti kursi Alphard Om. Wah, langsung nih, auto mantep. Bawa ke luar kota gitu ya, suspensinya, mesinnya, enak banget nih. Udah gitu dieselnya irit lagi. Ya udah, itu aja mungkin vlog kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Buat kalian yang punya opini tentang mobil ini, bisa komen di bawah seperti apa rasanya dan apakah yang gue omongin itu bener. Saya Hanif, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.